Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di hari libur minggu ini saya ingin berbagi kepada teman-teman berbagi motivasi maupun kegiatan tambahan. Saya anak seorang petani, tepatnya di Desa Gunung Raya, Kecamatan Banding Agung, Ogan Komering Ulus Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Namun ayah saya dari Jogja, ibu dari Banten. Sekarang tinggal di Kota Batam. Ini tepatnya di Perumahan Maitri Indah, Blok C4 nomor 5 Batu Haji, Kota Batam. Di lantai 3 rumah saya. Kita sebagai suami memang harus kreatif untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satunya bekerja. Seperti biasanya mungkin ada yang masuk jam 7, pulang jam 4. Kan 7 jam kalau kita di PT itu. Atau kita yang swasta, tergantung keadaan. Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah kita harus hobi menanam tanaman atau buah-buahan yang kira-kira ada manfaatnya. Contoh seperti saya ini, nanam cabai. Ini lengkap di atas nih. Ada cabai rawit, dia sudah mulai besar nih. Udah banyak itu. Ada cabai besar ini. Ini sudah mulai masak. Cabai besar ya. Saking manfaatnya ya, ternyata ketika kita memiliki tanaman ini, manfaatnya sebenarnya sederhana. Daripada membeli, ya kan kita bisa menanam. Apa sih susahnya tanam tanaman yang kadang-kadang kita tidak bisa itu karena malas. Kita ini kan bukan karena tidak bisa, malas saja. Sederhana, istri kita misalnya beli cabai. Awalnya ya, kan banyak bijinya ini. Ini bisa dibuka, dijemur. Ya, seperti ini kalau cabai rawit. Nah, ini yang orang nyebut cabai setan tapi warna merah. Kalau yang ini cabai setan warna hijau. Dibuka, dijemur. Saya jamin hidup. Tak ada cerita tak hidup itu. Saya nggak perlu pupuk-pupuk. Terus terang aja. Ini yang di Kota Batam. Yang kata orang tanahnya tidak baik. Baik juga kok. Coba kalau yang bukan tanah Batam. Kalau Batam ini kan lebih kepada boksit ya. Orang nanam sayur ada tapi tepat. Tetapi faktanya gampang. Paling hanya dijemur. Ya 3 hari. Disemai. Kalau saya masukkan dalam pot gini. Nah ini ya, masuk dalam pot. Ini sekitar berapa kemarin ya, 20 hari lah. Habis ini agak besar sedikit, pindah. Gampang pindahnya. Bisa ke bekas ember semen, macam-macam nih. Ya, kalau kangkung bekas drum itu saya lihat. Ada nanam ubi jalar. Nah ini kates, malah enaknya ya nanam ini. Kalau saya kan suka lalap-lalapan. Maklumlah saya dari Banten, ibu saya suka lalap-lalapan. Nah saya kalau misalnya habis mengerjakan ini, apa nanam, apa nyiram, kadang yang buat konten di sini, ada orang curhat, kadang-kadang saya jawab di sini, kan enak, sambil santai aja. Bahkan saking nikmatnya ya, menanam dekat tanaman ini, itu kadang-kadang kita happy betul. Sama dengan kita yang tadinya makan enak serba wah yang ada di kota, coba sesekali balik kampung, kita makan di sawah, makan di pematang perkebunan kita, itu kan enak sekali. Termasuk seperti saya nih, kadang-kadang kalau saya sambil makan gini ya, sedang enak. Nah, makanan favorit saya ini kebetulan ikan asin.
Ini makan favorit, murah meriah kan. Ikan asin, lalap-lalapan, tahu tempe, maklumlah wong Jowo. Jadi dan saya terus terang, setiap makan pasti nanya cabai. Karena cabai itulah kemudian banyak saya tanam. Jadi ini nggak perlu beli lagi. Malah kadang ngasih tetangga. Kebetulan istri saya kan buka warung. Kalau ada yang beli paling 1.000, dikasih 5 biji. Bisa aja kan. Nah, saking enaknya makanan cabai beli di pasar, yang mungkin karena semprot, sudah masuk mall pula, ya belum tentu higienis kan. Belum tentu juga bersih dari zat kimia. Kalau nanam sendiri enak. Sedang enak-enaknya makan. Kalau makan cabai tinggal noleh aja gini. Tinggal gigit. Apa susahnya? Ya kan? Nah, yang hobi lalap-lalapan, misalnya kalau seperti saya ini kan ada ubi nih, apa namanya? Ini kates. Tinggal angkat, gigit aja gini. Apakah mati? Tidak. Rasanya enak lagi. Belum lagi yang lain. Kebetulan saya suka daun-daunan ya. Saya sarankan kepada para suami, coba tiru apa yang saya lakukan ini. Mohon maaf ya, kalau yang tidak suka saya mohon maaf dulu. Ini sekedar untuk sharing. Apa sih tujuannya kita ini hobi tanam-tanaman seperti ini? Apa manfaatnya? Saya ingin berbagi saja. Yang pertama, orang kalau memiliki tanaman ini, itu insya Allah akan menjadikan kita ini sehat. Kenapa? Ketika kita nyiram, ketika kita ini nyemai, ketika apapun ngurus tanaman ini, kita akan keluar keringat. Itu berarti akan memelihara kesehatan. Kenapa? Begitu keluar keringat, hakikatnya mengurangi gula. Kan dalam tubuh kita ini kan banyak macam-macam penyebab penyakit nih. Ada gula, kolesterol, segala macam. Ketika keringat keluar, hakikatnya gula itu ikut keluar. Jadi insya Allah badan kita ini akan sehat, syukur-syukur kalau panjang umur. Sebab ada ungkapan begini, barang siapa yang mengurangi gula di masa muda, maka akan mengurangi penyakit di masa tua. Paham maksudnya ya? Jadi barang siapa yang mengurangi konsumsi gula di masa muda, akan mengurangi penyakit di masa tua. Kalau kita sudah sering konsumsi gula, apakah makan nasi banyak, minum kopi susu dan segala macam, imbangi dengan mengeluarkan gula secara rutin. Salah satunya adalah mengeluarkan keringat. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita rajin menanam tanaman ini, ya minimal ngurangi uang dapur lah. Selama ini kan kita misalnya istri kita kan setiap hari belanja apa? Sayur, cabai, ikan asin, beras, apa lagi? Kita cek, ada nggak yang kira-kira bisa kita lakukan sendiri? Kalau misalnya beras, kalau di kota kan tak mungkin, harus beli ke pasar kan? Ikan, ini bisa iya, bisa tidak. Saya kebetulan ada kolam juga, tapi kalau di kota agak susah, kecuali kita punya kolamnya agak lebar. Silahkan tanam ikan. Kalau baju belilah. Tapi kalau bisa kita manfaatkan rumah kita yang ada, di atas rumah, kalau kita memang ada rumah tingkat, bisa di kiri kanan, kan pasti ada yang tersisa. Bisa, bisa. Cuman selama ini kita ini banyak menanam ya bunga, pot bunga. Ya mohon maaf, saya bukan berarti mengatakan bunga itu tidak baik ya, itu sesuai dengan selera kita masing-masing karena menambah keindahan supaya rumah hijau. Kalau saya lebih kepada yang ada manfaatnya langsung. Contoh, nanam cabai, nanam terong, nanam itu bayam, kangkung sedang ditanam itu. Nanam apa lagi yang kita makan sehari-hari? Kenikir, ada lagi yang namanya sawi, semua ada. Apakah bisa? Bisa, saya jamin bisa. Apa pula tidak bisa? Kalau tidak bisa, nanti telepon saya ya, saya ajari. Kalau walaupun jarak jauh, terutama teman-teman yang di luar kota Batam. Kalau yang berada di kota Batam bisa kunjungi rumah saya ini. Sekedar perbandingan lah seperti itu ya. Jadi ini bisa membantu ya memenuhi kebutuhan dapur. Jadi yang dibeli itu menurut saya cukup beras, minyak goreng,
atau ikan atau daging, kalau kita tidak bisa itu mengusahakan sendiri. Itu ya, terutama kita yang di kota. Tapi yang lucu kadang nggak tahulah entah siapa yang salah, entah dari mana mulai merubahnya. Ada orang desa, petani, ke pasar beli cabai. Ini kan aneh. Orang kebun sebagai petani ke pasar beli sayur. Ya Allah, saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri. Terlalu banyak orang di desa pergi ke pasar, kok beli sayuran? Mestinya kalau orang desa, petani yang saya maksud ya, ke pasar itu ya beli baju, beli paket, beli beras, kecuali petani beras. Itu nggak masalah. Ini ke pasar kok beli cabai. Ini ke pasar kok beli apa ya, sayur. Ini gimana kita? Ayo kita kreatif gitu ya. Jadi oleh karena itu kepada kawan-kawanku, ternyata ayo kreatif untuk membantu keuangan dapur kita ya. Itu manfaat kedua ya. Kemudian yang ketiga, ya kita ini minimal mengurangi, biasanya kalau kita bengong kan, tidak ada kegiatan, mungkin chatting HP, ingat mantan, atau mengingat masa lalu, ngerumpi, yang belum tentu ada manfaatnya, gitu, ya. Tapi dengan kita melakukan kegiatan seperti ini, insya Allah ada manfaatnya. Ya kalau kita ngerumpi, mungkin dapat dosa. Kalau begini, kan enak kan? Nah, kemudian yang terakhir, salah satu manfaat untuk kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Untuk kita ketahui, daerah pertanian atau tanah-tanah pertanian, khususnya yang di kota itu semakin habis. Nah, ketika pekerja petani itu semakin habis, bisa karena tanahnya habis, dijadikan perumahan atau industri, atau para petani itu yang sudah tidak mau lagi melakukan pertanian, maka dampak berikutnya kan harga-harga sayur mayur atau pertanian itu kan semakin mahal, terutama untuk anak-anak kita. Maka supaya anak kita itu suatu tidak kesulitan hidup, minimal dapur supaya tetap ngebul, kita ajari anak kita itu bertani, walaupun ecek-ecek seperti ini. Tapi yakinlah, kalau sekedar cabai, terong, nggak perlu kita beli. Dengan cara seperti ini bisa. Ya, lalu mungkin di antara kita ada kesulitan, Pak Mariono, saya ini nggak punya waktu Pak, untuk seperti Bapak itu. Iya kan kita punya istri, punya anak, bisa. Yang penting istri itu hanya jadinya saja. Jadinya tuh beginilah ya, kita tanamkan di pot, semua sudah jadi, baru tugas istri, Bu, tolong siramkan ya. Nah, siramkan itu ya istri. Bisa, tapi istri jangan dari awal. Yang berat-berat itu di kita, nyusun tanahnya di kita, nanamnya di kita, laki-laki. Setelah itu ya baru istri lah, tugas nyiram aja Pak, nggak bisa, metik kan nggak bisa kan, apa susahnya. Mudah-mudahan kawan-kawanku yang belum menanam tanaman seperti ini, silahkan tanam, tidak harus di atas rumah ya. Kalau kita rumah kecil kan bisa di samping, bisa di kiri kanan rumah, bisa. Gunakanlah pot-pot yang ada, itu ada istilah orang lain tuh sebut hidroponik. Saya kira itu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Oh ya, saya akan lanjutkan makan saya dengan menu ikan asin tempe. Nah ini ya, dan cabai langsung diambil dari pohon yang ada di samping kiri kanan saya ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.